Sebelum kita putar video pembahasannya, mari kita subscribe terlebih dahulu channel Sarung Santri agar bisa terus berkembang dan menginspirasi untuk semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya bersama kami di channel kita ya di Sarung Santri ya. Pada kesempatan kali ini kita bersama ownernya langsung ya Bolo ya. Nah ini kita bersama ownernya langsung. Mas siapa, coba perkenalkan Mas. Nah, ya nggak usah nggak ngerti jenengku. Yo biar biar teman-teman yang belum tahu kan bisa lebih kenalan kan. Ya sudah tahu nggak Pak? Nggak disimak saja. Yang belum tahu kita kasih tahu dulu nih ya. Oke, perkenalkan nama saya Zainul Anwar, panggilannya Mas Anwar. Alhamdulillah diberikan tanggung jawab untuk mengelola toko sendiri ya, toko sendiri ya. Dulu awal-awal saya buka toko itu nggak tahu Mas Agung. Gimana? Moro-moro bakul sarung. Padahal dari dulu itu tidak ada cita-cita ya. Nggak ada cita. Padahal saya tahu dulu, pernah saya dengar katanya Mas Anwar itu dulu pernah kuliah Mas. Pernah kuliah, pernah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lah ya. Ya dulu itu saya juga entah dalam mindsetnya tuh mau jadi guru atau jadi apa nggak tahu lah ya. Yang pasti itu. Betul sekali, saya dulu pernah kuliah ya. Saya dulu pernah kuliah kalau di Kediri, sampean tahu ya. Mungkin aku nyebut nih ke aku urung alumni. Iya, jangan. Ya salah satu kampus yang ada di wilayah Kediri ya gitu. Saya kuliah itu termasuk saya itu rada nekat Mas Agung ya. Oh, nekat. Karena saya kuliah dulu itu biayain sendiri ya. Sekolah itu atas biayanya itu mencari sendiri ya. Karena saya penasaran kuliah itu seperti apa. Soalnya kan saya dari SD itu kan saya langsung dibuang bacarin wong tua iki dibuang nang pondok Mas Agung. Oh iya. Bukan dibuang karena nggak sayang ya. Ini dibuang karena biar anaknya itu dapat merasakan bagaimana di luar sana, begitu ya kayaknya kurang lebih. Aku kira nakali kenemen, akhirnya orang tua saya sangat sayang, akhirnya saya dipondokin ya, gitu di pondok pesantren ya. Di pondok beberapa tahun lah, disitulah ada ujian. Wah, ekonomi orang tua saya dulu itu agak minim ya, melemah ya. Akhirnya kiriman saya itu dulu kurang. Oh, jajannya kakean. Gitu lah ya. Setelah saya agak lulus, agak merasa butuh, akhirnya saya itu ikut jualan. Berusaha mandiri untuk mencari sendiri ya. Saya dulu awalnya ikut teman saya ya, salah satu teman saya juga batulan sarung dulu Mas Agung ya. Jadi saya dulu ikut menjualkan teman saya sarung-sarungnya, tak jualin gitu ya. Itu waktu pas belum punya modal ya Mas. Belum punya modal. Modal dengkul. Modal dengkul sama HP Android dulu Mas Agung ya. Iya. Akhirnya dulu saya punya trik, jadi berarti saya apa keuntungan ya? Keuntungan. Saya jualan sarung ikut teman saya itu tidak saya pakai, para pemirsa ya, tidak saya pakai, saya tabung terus. Dapat tabung, tapi saya tetap minta kiriman dulu ya. Oh. Itu kayaknya ini dulu itu kayaknya agak nakal sedikit. Jangan ditiru ya Malah ya. Itu sudah punya usaha ya, sudah punya pendapatan sendiri walaupun sedikit, tapi tetap minta jatah sangu ya. Rada ngakali lah ya. Jangan ditiru ini ya. Tapi di situ Mas Agung. Jadi gimana? Keuntungan saya di situ sudah saya tabung. Saya berpikir keras itu waktu itu. Saya sampai kapan saya ikut orang terus, sampai kapan saya itu bisa punya toko sendiri itu bagaimana. Akhirnya delalah kersane Allah, saya buka tabungan saya itu sekitar dulu itu menurut saya banyak, dulu itu kisaran 3.500.000. 3 juta Bolo ya. Wah, 3 juta pemirsa ya. Itu sudah
waktu itu ya, waktu itu ini sudah termasuk banyak ya. Sudah banyak sekali. Kalau tabunganku 3 juta dari mulai nol modal ya. Akhirnya dari uang tabungan saya itu saya mulai nekat belanjakan, bahasanya dikulakne produk sarung gitu di teman saya. Jadi saya belum mengenal pabrik, belum mengenal pabrik kecubung, belum mengenal pabrik BHS ya. Jadi saya kulak di dia, saya jualkan ke teman-teman saya dulu itu ya. Nah itu belum secara online kayak gini, kayak sekarang kan kita tampilnya di TikTok, di YouTube, benar sekali. Dulu tuh enggak ya. Jadi saya kulak, akhirnya saya iderkan. Saya juga pernah apa namanya, pernah mendengar ya toh. Dulu itu Mas Anwar ini si owner Sarung Santri kita itu dulu itu menjajakan dagangan sarungnya itu ke teman-teman ya, ke teman-teman sendiri awal mulanya ya. Terus ya aku rada enggak neli barang. Rada enggak neli barang. Saya itu menawarkan ke teman-teman itu ya rada gojlok ya, agak bercanda ya. Ya, agak bercanda. Lu sarungmu lo elek, we ganti. Nah, kira aku bakal sarung ngono biar nih Mas Agung ya. Akhirnya ya teman saya bom pesan. Akhirnya temennya itu bukan karena kena omongan dia, wah sarungmu ya elek, enggak. Karena nyawang Mas Anwar menjajakan itu dengan raut wajah yang sangat melas sekali ya. Akhirnya beli sarung, lama-lama akhirnya saya tak kulakkan lagi, saya mencoba untuk buka Shopee dulu. Pertama buka Shopee ya? Dulu. Untuk online pertama? Soalnya dulu TikTok masih goyang-goyang toh isinya. Iya, hanya hiburan saja ya. Belum ada benar. Ya. Saya terjunnya di Shopee dulu, saya upload produk seminggu, terus 2 minggu. Bentar. Alhamdulillah ketika 2 minggu itu pada sepi. Waktu itu sudah mempunyai produk berapa sarung kira-kira? Dulu itu awal buka Shopee itu kira-kira stok saya itu hanya 50 biji kayaknya Mas Agung. Itu bervariasi merek atau satu merek? 3 merek. 3 merek ya. 3 merek saja. Kuat adol BHS urung kuat bolo. Pemeneh adol kecubung urung kuat dulu, adole ya saya Wadimor. Terus Atlas, terus apa itu Donggala yang murah-murah itu untuk sarung-sarung premium belum mampu. Iya. Dulu ada sarung yang dijual itu sarung-sarung yang murah-murah kayak gitu ya. Mungkin masih ada kayaknya di sini ya. Tetap. Masih ada ya. Masih ada. Jadi akhirnya singkat cerita aku selak kedowan nih gitu rasine. Singkat cerita sudah buka toko Shopee, akhirnya berjalannya waktu saya tuh sampai jangan langsung lihat manisnya sekarang Mas Agung ya. Jadi dulu itu ketika buka Shopee itu belum langsung terjual, belum. Begitu ya. Jadi saya nunggu di situ perjuangan sampai 1 tahun setengah tahunan lah, baru mulai ada penjualan lah di Shopee. Nah, kalau Shopee kan semakin banyak terjual nanti ratingnya kan naik, ya, karena rating itu mempengaruhi ya. Akhirnya saya sudah di Shopee itu sudah tak terjunin terus. Lah jalah berkuwi di tahun 2020. Waktu pandemi itu ya? Ya, kisaran pandemi. Malah penjualan menurut saya naik. Karena apa? Karena banyak lockdown. Akhirnya Shopee saya itu pesanannya banyak sekali bolo ya. Banyak sekali. Akhirnya uangnya tetap saya kumpulin, sedikit saya sisihkan untuk modal menikah ya. Dulu itu berarti masih jomblo waktu perjuangannya ya bolo ya. Masih jomblo. Pas waktu masih jomblo. Akhirnya sudah menikah, bingung Mas Agung ya. Saya waktu menikah itu kisaran punya celengan cuma 10 juta. 10 juta pemirsa. 10 juta itu hanya buat beli jenang saja. 10 juta itu untuk segalanya itu. Untuk segalanya. Akhirnya habis menikah bingung. Kentean modal pemirsa. Karena sudah buat resepsi yang begitu dikemas dengan anak uang kentean modal. Nah, habis itu boloku ya. Habis kentean modal saya bingung. Mikir meneh, akhirnya saya ikut orang lagi Mas. Ikut orang lagi, sempat saya ikut. Iya, dari bos-bos penjual saya ikut orang lagi. Disitulah saya mulai rodok bangkit lah. Wah, bojoku dipakani apa ya? Bingung.
Akhirnya saya ikut tersadarkan orang, ya. tersadarkan. Ikut orang lagi, jualkan, untungnya tetap saya tabung lagi, akhirnya sudah ngelumpuk tak kulakkan. Ditambah lagi ya untuk dagangannya itu ditambah lagi. Sampai saya itu jual motor juga dulu Mas Agung. Dulu pernah punya motor apa Mas? Ya, motor apa dulu ya? Kayak motor CBR tua. Oh, motor tua lah intinya ya, motor tua. Saya jual, uangnya sisanya saya belikan motor lagi. Dulu tak belikan motor Supra X125 tahun 2006. Oh, tahun 2006 ya. Ya. Yang penting itu waktu itu ya, yang penting bisa untuk jalan ya. Jalan-jalan kayak bocus untuk penak lah. Habis itu sudah ya selesai, saya bingung lagi. Mau nggak mau kehidupan ini harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti sampai sini. Bahaya. Bahaya, jangan ya Dek ya. Ketika itu saya menekatkan diri untuk tembung modal. Tembung modal, intinya berarti utang ya, malah ya utang kepada bude saya. Bude saya, budenya bude ya, ya bude. Nah, kakaknya ibunya Mas Anwar gitu loh. Saya. Ya wes di tak silihi neng awake dhewe padha butuhe dulu, bude saya enggak serta-merta langsung meminjami Mas Agung ya. Oh, pasti agak pikir-pikir ya. Agak pikir-pikir bocah mene disili duit sakmono iso apa ora balekne. Akhirnya dikasih tantangan ya wis dibagi hasilnya apa piye tak silihi. Tak silih modal 10 juta. Nah, akhirnya dari uang 10 juta itu bagi hasil sama bude saya jalankan terus. Saya jalankan terus, lama kelamaan kok nganu ya apa namanya lumayan ya, lumayan akhirnya meningkat ya, kembang, ditambahin lagi modalnya sama bude saya dulu. Sudah mulai percaya, sudah mulai percaya dengan bukti. Pokok saya terakhir dimodalin atau bagi hasil dengan Mbok saya itu sampai 80 juta. Oh, 80 juta, guys. Sudah selesai, akhirnya tak kembalikan semua kan, sudah selesai kontraknya. Untuk bagiannya sudah selesai. Untuk perjanjiannya ya, untuk perjanjiannya sudah selesai. Tak kembalikan uangnya, saya merintis lagi dari nol. Yang penting usaha saya itu uang saya sendiri. Nah, itu kalau ya. Perlu dicontoh ya pemirsa ya. Jadi intinya itu jangan sampai berhenti pada situasi yang sesulit apapun ya. Sesulit apapun situasi tidak boleh kita untuk. Soalnya gini Mas Agung, kita harus kadung urip Mas Agung. Nah, kadung digawe urip. Kene lah ora awake dhewe iki terus berjuang melanjutkan kehidupan mau gimana lagi ya. Iya, iya benar sekali pemirsa ya. Mosok harus kayak gini terus kan ya enggak mungkin waktu itu ya pemikirannya itu. Akhirnya singkat cerita sudah selesai, saya itu sama istri jalan-jalan sore hari atau pagi hari, kalau nggak pagi hari itu jalan-jalan ke daerah Ploso ya, Kediri. Itu ternyata di situ saya nemu kontrakan Mas Agung, dikontrakan gitu, saya hubungi langsung ya. Saya bayarin, saya buka kontrakan di situ, walaupun sekarang ya masih kontrak di tempat ini masih kontrak ya. Tapi alhamdulillah dengan berkembangnya waktu yang saya rasakan barang saya itu semakin banyak pemirsa ya. Semakin kita itu dikasih tanggungan lebih besar, berarti omset kita juga yang mengikuti ya, mengikuti. Jadi intinya video ini, inti penjual yang ada di Nusantara, apalagi penjual pemula, kita harus mengikuti perkembangan zaman lah, perkembangan kehidupan juga ya. Benar sekali, mengupgrade Mas Agung ya. Iya. Mengupgrade diri, mengupgrade otak agar penjualan ini bisa terus melayang dan harus bisa menjadi makanan pokok kita dan juga memakani orang lain. Ya. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, kebutuhan pribadi terpenuhi. Jadi mbah iki bahasane rada bulat. Nah, ini kan podcast santai ya, podcast santai. Soalnya kan ini lagi tampil di YouTube bisa kita belum punya meja ya Mas. Ini nanti suatu saat doakan saja nanti bisa podcast lagi ya.
Jadi begitu ya, intinya sampean bolo-bolo semua bagi penjual yang pemula itu harus semangat, sampean juga harus mempunyai toko offline dan juga toko online ya. Yang penting online-nya itu bolo ya. Karena kita mempunyai toko online itu bisa menjualkan ke seluruh Nusantara. kita, entah itu di daerah terpencil ataupun daerah rame. Kalau kita bisa menjual secara online itu insya Allah bakal berkembang terus boloku ya, karena sekarang usianya online mas saya. Iya benar. Kalau kita nggak ngimbangin hanya buka toko offline saja bakalnya ya kacau, soalnya maaf banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah gulung tikar karena tidak bisa mengimbangi atau mengupgrade perubahan zaman ya, perkembangan. Sekarang serba online ya. Kita mengandalkan toko offline saja tidak cukup bolo ya, kita bisa kalkulasi lah sehari orang yang datang ke toko kita itu berapa, sedangkan operasional kita itu berapa, membayari orang, membayari diri kita sendiri ya, itu kurang ya kalau kita mengandalkan orang yang datang saja ke toko kita secara original ya. Oleh karena itu kita harus imbangin ya, media kita harus jalankan, manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk promosi ya. Sekarang kan ada TikTok, ada IG ya, ada Facebook ya, kita gembor-gemborkan lah ya, dagangan kita harus dipamerkan ya, dagangan itu harus dipamerkan, kalau disembunyikan itu selingkuhan. Sensor. Jadi harus dipamerkan ya, dipamerkan, dikeluarkan ke media baik Facebook, Instagram ya, terus kemudian media sosial lainnya lah. Soalnya kan banyak sekarang kan walaupun jualannya tokonya di daerah terpencil, tapi dia itu pinter mengelola media, kemudian pinter mempromosikan di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok. Toko yang terpencil tuh malah didatangin orang. Iya, malah yang membutuhkan itu malah tahu langsung gitu loh. Malah datang sendiri. Tahu dari media, akhirnya semuanya datang ke toko kita. Lah itu ya. Sebenarnya nggak masalah toko kita itu di daerah rame ataupun terpencil, yang penting kita pandai-pandai atau pintar-pintar mempromosikan di media, memanfaatkan media dengan baik, sebaik mungkin lah, mendongkrak penjualan toko kita juga. Oke. Benar sekali. Oke. Yang terpenting Mas Agung ya. Siap. Tanggap media utama itu penjualan kita. Jadi teman-teman yang malu-malu untuk tampil di media, stop malu-malunya, tinggalkan dulu malunya, ayo bangkit ya, ayo bangkit untuk melanjutkan kehidupan kita ini. Kehidupan kita masih panjang pemirsa, kehidupan dunia ya. Oke. Itu. Nanti kalau kehidupan akhirat ya itu urusan dapur. Iya, nanti sendiri ya. Banyak masalah duniawi ya. Untuk part selanjutnya kita buatkan video lagi ya. Bisa komen-komen ya. Nah, bisa komen-komen di bawah ya, mau request tentang apa ya, atau review produk yang dipunyai Mas Owner ini ya, boleh ya, jangan sungkan-sungkan ya. Oke. Mungkin hanya ini saja ya Mas. Kita selanjutnya kita sambung nanti selanjutnya ya. Terima kasih untuk Mas Anwar ya. Sukses selalu ya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Jangan lupa subscribe dan komen ya bolo ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.